Sebab Kau sumber kekuatan kami. Dan harapan kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat kami berseru memanggil nama-Mu, Kau Allah yang menjadi jawaban atas setiap seruan kami ya Tuhan. Dan kami datang padamu ya Bapakku yang hidup. Terima kasih Tuhan. Yesus jawaban dalam hidup. Yesus jawaban yang ku perlu. Tak
Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengakhiri tahun 2022 dan masuk di tahun 2023. Saya percaya awal tahun ini selalu ada berkat Tuhan berikutnya di dalam setiap masa yang Tuhan percayakan. Apa yang terjadi di tahun 2022 tinggalkan di belakang dan izinkan Tuhan merajut kembali apa yang baik untuk dijadikan besar, apa yang kurang untuk diampuni dan diberikan kemenangan kembali di dalam kehidupan kita. Datanglah dalam hadirat Tuhan dan izinkan Dia bekerja dalam hidup kita mulai dari hari pertamamu di tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara, untuk itu Gereja Mawar Sharon akan membuat sebuah momentum atau gerakan sepanjang bulan Januari. Kalau Anda memperhatikan, ada 3 hal yang terjadi di bulan Januari. Yang pertama adalah kita akan melakukan Breakfast with God tanggal 9 Januari, waktunya menyesuaikan gereja lokal masing-masing. Tapi ini adalah waktu di mana kita mempersembahkan hidup kita bawa persembahan sulung kita mengakui Tuhan lewat keuangan kita, sekaligus seluruh anggota Gereja Mawar Sharon berkontribusi untuk segenap kegerakan gereja-gereja lokal di kota-kota kita di seluruh Indonesia. Saya tahu Tuhan bekerja melalui Anda, Tuhan bekerja melalui gereja ini untuk menyelesaikan amanat apostolik di step berikutnya yang kita kerjakan bersama-sama sebagai satu tim yang besar. Karena itu saya berdoa, libatkan diri Anda dalam Breakfast with God. Izinkan Tuhan bekerja melalui Anda, memberkati hidup Anda, dan menjadikan setiap jemaat Tuhan menjadi besar di tangannya. Yang kedua adalah setelah Breakfast with God, tanggal 10 Januari sampai tanggal 30 Januari, kita akan punya doa puasa raya satu sinode bersama-sama. Jadi kita akan puasa sepanjang 21 hari. Saya harap Anda antusias untuk ini. Karena puasa adalah bagian terpenting dari kekristenan untuk kita bertumbuh dan mengalami akselerasi kita bersama dengan Tuhan. Saat doa-doa Anda terasa tak berkuasa, tambahkan puasa di sana. Segala sesuatunya akan tumbuh dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, kita juga bukan hanya Breakfast with God dan doa puasa, tapi kita punya prayer conference ya yang akan dikerjakan, akan kita lakukan 5 hari setelah Breakfast with God. Ya, nanti akan diatur di dalam gereja lokal masing-masing. Tapi saya berdoa setiap jemaat, para pemimpin, libatkan dari Anda di sana. Sehingga kita bukan hanya melakukan seremonial rohaninya, kita juga bawa hati kita, tetapi kita juga dilengkapi secara pengetahuan. Diimpartasi secara hati. Sehingga kita bertumbuh dengan satu paket lengkap untuk mendatangi surga di awal tahun 2023 ini. Ya, saya harap Anda antusias untuk ini. Nah, hari ini saya ingin memberikan pesan yang pendek singkat tentang puasa, tentang memasuki tahun 2023. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sepanjang tahun 2023, tapi kita tahu persis kita punya Tuhan yang besar yang akan menyertaimu, menyertai gereja ini, dan menyertai kita semua sepanjang tahun 2023. Karena itu, jangan bergantung kepada logika manusia, tapi gantungkan hati Anda di dalam logika Kristus. Gantungkan hati Anda untuk datang ke hadirat Tuhan, mengenal hatinya, dan memulai segala sesuatunya bersama dengan Roh Kudus. Karena itu, penting untuk kita memulainya sepanjang tahun ini dengan berpuasa 21 hari. Saya akan bacakan sebagian firman Tuhan. Esra 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami memohonkan hal itu kepada Allah. Lihat kalimat terakhirnya. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu,
di sepanjang Alkitab dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang berpuasa. Dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang diurapi, dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang punya hikmat, yang membuat terobosan, dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan dan membuktikan cintanya kepada Tuhan dan pertumbuhan pribadinya dengan berpuasa. Ezra adalah sebuah cerita tentang kembalinya Yehuda masuk dari Babel, masuk ke tanah Yehuda, dipimpin oleh seorang Zerubabel. Saat itu ratusan tahun mereka ada di perbudakan, mereka nggak ngerti tentang isi hukum Taurat. Mereka butuh pengajar. Karena itu dipanggillah seorang Ezra untuk masuk dan menjadi pengajar hukum Taurat pada saat itu. Problemnya adalah perjalanannya itu panjang, berhari-hari, belasan hari. Dan bukan hanya panjang, tetapi juga berbahaya. Ayat 21 dikatakan, jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Jadi jalannya tidak aman. Tidak aman untuk keluarga mereka, tidak aman untuk harta benda mereka, dan tidak aman juga untuk mereka sendiri yang akan masuk ke Yehuda untuk mengajar hukum Taurat itu sendiri. Jadi mereka punya masalah di sana. Kejahatan begitu real, tantangan begitu real, tekanan begitu real. Situasi yang sulit menekan mereka sedemikian rupa. Ya, dan mereka mau datang kepada raja juga mereka malu. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur mendeklar bahwa Tuhan sanggup melindungi aku. Kok sekarang mau minta tolong sama raja? Jadi mereka memutuskan untuk nggak minta tolong kepada raja dan menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena begitu tergantungnya kepada Tuhan, maka Ezra bersama dengan timnya memilih untuk berpuasa. Jadi puasa adalah bentuk body language, bentuk sikap tubuh kita yang mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serius kepadamu. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tuhan, aku mau bertumbuh. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh bergantung. Itulah kita berpuasa. Tubuh kita berpuasa sedang menceritakan keseriusan kita kepada Tuhan tentang kesungguhan yang ada di hati kita. Itulah salah satu tentang kehidupan puasa. Dan yang luar biasanya adalah ayat 23 bagian terakhir dikatakan, Allah mengabulkan permohonan kami. Jadi puasa itu menjawab doa. Jadi puasa itu punya tujuan dan ada harga yang begitu spesial. Ada hadiah yang ada warisan ilahi. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka yang berpuasa. Jadi tak pernah puasa kita menjadi sia-sia. Walaupun motif puasa kita bukanlah untuk segala yang sia-sia itu. Motif puasa kita adalah mengenal Tuhan dan meminta Tuhan mengcover seluruh kehidupan kita. Tapi dampaknya begitu besar berkat Tuhan yang akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat apa saja yang terjadi saat kita berpuasa. Nah, saya ingin Anda melihat dari view yang lebih komprehensif sehingga kita bisa melakukan puasa itu dengan understanding, dengan sebuah pengertian. Anda bukan hanya taat, Anda bukan hanya nurut ada saja kata gereja, nurut saja dengan program gereja. Bukan itu, tapi Anda ngerti kenapa kok aku harus puasa. Apa dampaknya untuk hidupku. Dan apa pekerjaan Tuhan dalam hidupku saat aku berpuasa. Sama-sama kita buka salah satu bagian firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Bapak Ibu, ini ayat yang begitu luar biasa, powerful, dan saya harap mengubah mindset kita dan memberikan iman kacamata yang berbeda tentang kebenaran firman Tuhan yang bisa tumbuh di hati Anda. Yesaya 58, 6 dan 7. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ketujuh. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Inilah fungsi puasa yang pertama, yaitu melahirkan pemulihan dan kelepasan. Jadi waktu Anda berpuasa, sorga itu menyediakan pemulihan dan pelepasan.
Anda bisa lihat di ayat yang ke-6, berpuasa yang kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Apa itu belenggu? Belenggu adalah sesuatu yang membuat Anda tidak bisa maju. Anda ingin maju ke depan, tapi ada belenggu yang mengikat tangan Anda, kaki Anda, sehingga Anda nggak bisa maju ke depan. Semua usaha Anda tidak ada kemajuan. Dan Alkitab berkata, puasa memulihkan dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu ini. Ya, beban-beban berat akan dihancurkan. Orang-orang teraniaya akan dimerdekakan. Mereka yang tertindas, mereka yang tertekan dibebaskan. Gara-gara seseorang berpuasa dan membawa hatinya di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita berpuasa. Alkitab juga berkata, kuk dipatahkan. Kuk adalah berbicara tentang lambang perbudakan. Entah perbudakan karena kebiasaan buruk Anda. Entah perbudakan karena kecanduan Anda. Anda yang kecanduan narkoba, kecanduan nikotin, kecanduan alkohol. Anda yang diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Anda yang diperbudak oleh pornografi. Ini waktunya untuk Anda berpuasa. Karena waktu Anda berpuasa, surga akan menolongmu, akan memberikan kekuatan, akan menyergap hidup Anda dan membebaskan kuk itu, membebaskan belenggu-belenggu itu dan membuka pintu-pintu berikutnya untuk Anda bisa mengenal Tuhan dan diberi kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Hari ini mari sama-sama tumbuh dengan sengaja di dalam area itu. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Perhatikan, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jadi waktu kita berpuasa, tiba-tiba di hati kita dilahirkan satu kekuatan untuk kita ini berani memilih hidup dalam benar. Bapak Ibu, pernahkah Anda ada dalam situasi yang seperti ini? Anda ingin melakukan sesuatu yang baik, Anda ingin berubah, Anda tidak ingin melakukan tindakan-tindakan yang salah itu, tapi terus terulang. Dan sepertinya dagingmu tidak pernah bisa mampu mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Padahal hati Anda begitu rindu untuk berubah. Bapak Ibu, ini waktunya untuk berpuasa. Ketika Anda berpuasa, maka Tuhan surga memberikan kekuatan kepada Anda. Di hati Anda dimunculkan satu tekad, satu kekuatan, satu kemampuan untuk Anda bukan hanya punya niat yang baik, tetapi Anda betul-betul memutuskan niat baik itu benar-benar menjadi kebaikan, kebenaran yang kau pilih dalam sikap-sikap yang terjadi dalam hidup Anda. Saudara, disitulah kemenangan kita. Sehingga isu tentang perubahan, isu tentang pertobatan, isu tentang pemulihan itu bukan hanya menjadi niat baik, tapi isu itu sungguh-sungguh menjadi sebuah perubahan hidup, di mana hidup kita berubah, hidup kita berjumpa dengan Tuhan, sikap kita berubah, cara pandang kita terhadap Tuhan berubah, hubungan relationship kita dengan pasangan, dengan pekerjaan, dengan pilihan-pilihan keputusan yang ada di sekeliling kita, semuanya berubah dan Tuhan memberikan kekuatan perubahan itu dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang punya niat yang baik, tapi kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh sungguh-sungguh di dalam sebuah perubahan. Ya, Anda lihat di kalimat berikutnya, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Sudah tahu, waktu kita berpuasa, Alkitab berkata Tuhan memberikan kita hikmat merekah seperti fajar. Ya, sehingga kita nggak lagi bingung, kita nggak lagi memutuskan segala sesuatu dengan ragu-ragu. Kita nggak lagi membedakan antara hitam dan putih dan menjadi abu-abu. Tetapi mata Anda bisa terpisah mana yang jelas dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Tiba-tiba hikmat Anda tentang kebingungan keputusan dalam pekerjaan, kebingungan keputusan di tengah-tengah family, tiba-tiba dibuka, dibersihkan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Dan Anda bisa dengan clear memutuskan apa yang dari Tuhan, apa wahyu yang Tuhan sedang bicarakan dalam hidup Anda. Dan itu akan menolong Anda membuat keputusan-keputusan hebat di dalam perjalanan Anda untuk mengenal Tuhan. Ya, berikutnya, pada waktu itulah terangmu merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera.
Jadi waktu kita berpuasa, saudara, ada pesan tentang kesembuhan ilahi yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau hari ini Anda berdoa tentang kesembuhan dan belum kunjung sembuh, bolehkah saya tambahkan? Berpuasalah. Berpuasalah untuk orang tua Anda yang sakit. Berpuasalah untuk mungkin tubuh Anda yang sakit. Berpuasalah untuk saudara-saudara Anda yang membutuhkan kasih Kristus. Berpuasalah untuk mereka. Karena dengan doa ditambahkan puasa, maka di situ akan terjadi kuasa Allah yang bekerja dengan cara bukan hanya yang natural, tetapi supranatural juga bekerja di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu puasa yang natural pun membuat tubuh kita jadi sehat. Tapi tujuan kita bukan sekedar puasa yang natural. Kalau puasa yang natural saja itu namanya diet. Tapi tujuan kita adalah untuk memperoleh yang supranatural. Saat Anda berjumpa dengan supranatural, maka kesembuhan akan menjadi milikmu. Pemulihan menjadi milikmu. Tubuh yang luka, tubuh yang sakit, fisik yang mungkin diabetesnya lagi tinggi, punya penyakit jantung, punya kanker, punya masalah banyak hal di dalam kondisi tubuhnya yang bertahun-tahun gak selesai-selesai. Oh, saya berdoa tahun ini Tuhan intervensi, memberikan kesembuhan, kuasanya dinyatakan dan memberikan mukjizat demi mukjizat di rumah-rumah, di orang-orang yang sakit. Kesembuhan-kesembuhan terjadi di rumah-rumah tangga Gereja Mawar Syaron dimanapun Anda berada. Gitu ya. Yuk sama-sama kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-9. Pada waktu itulah engkau memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Dengan kata lain Tuhan tuh mau ngomong gini loh. Kalau lu puasa dan motif puasamu itu benar, kamu puasa bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa aku ini manusia rohani, bukan. Kamu puasa juga bukan sekedar menunjukkan kita ini mengintimidasi sorga, bahwa sorga harus memberkati hidup kita. Bukan juga. Kita juga puasa bukan sekedar untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Bukan juga dengan itu. Tapi kita puasa dengan motif yang benar. Ya, untuk mendatangi sorga dan berkata, Tuhan, aku bergantung kepadamu. Maka sorga akan menjawab begini, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jadi saat kita punya motif yang benar, Tuhan akan berkata, oke, ini aku. Dan kita berpuasa di sana, kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, ini aku. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan di tengah-tengah kita puasa, Tuhan akan datang dan berkata, woi, aku di sampingmu, aku bersama-sama denganmu. Aku akan cover hidupmu. Aku akan jadi panglimamu untuk berjalan bersama-sama di depanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berpuasa. Karena ada kuasa di dalam puasa dan ada kuasa di dalam kesungguhan niat kita bersama dengan Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saya ulang kalimatnya. Terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu seperti rembang tengah hari. Apa yang Tuhan mau katakan? Tuhan akan membuat apa yang di tanganmu itu jadi berhasil. Kalau mungkin di tahun sebelumnya Anda kebingungan. Apapun yang Anda lakukan sepertinya ketutup. Mau jalan ke sana nggak ada pintu. Buat keputusan kok blunder. Saudara, berpuasalah. Izinkan Tuhan terlibat di hidupmu dan di keluargamu. Dan izinkan keberhasilan yang bukan dari cara kita. Tapi keberhasilan yang datang dari sorga menyergap dan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini yuk sama-sama. Anda bukan hanya menjadi berhasil, tapi Anda menginspirasi orang lain di dalam keberhasilanmu. Karena Alkitab berkata terangmu akan terbit dalam gelap. Jadi kalau sebelumnya gelap, tiba-tiba kegelapan itu diterangi oleh Tuhan. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ruangan-ruangan gelap Anda tiba-tiba jadi terang, penuh keberhasilan. Dan orang-orang akan terinspirasi dengan apa yang kau lakukan. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk bergantung kepada Tuhan.
dan menambahkannya dengan puasa, dengan pengertian dan motif yang benar bersama dengan Tuhan. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Perhatikan kalimat ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Jadi saat seseorang berpuasa ada satu janji yang begitu luar biasa. Yaitu Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Bapak Ibu, badai boleh datang. Kekhawatiran boleh melanda. Ketakutan boleh mengintimidasi. Tekanan hidup boleh datang. Semuanya itu boleh hadir. Tapi selama Tuhan menuntun kita, maka kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kenapa? Karena ujungnya pasti kemenangan. Ujungnya Allah tidak akan mengecewakan kita. Ujungnya adalah orang-orang yang memutuskan hidup dalam motif yang benar. Dan dia menambahkan dirinya dengan puasa. Ada penyertaan Tuhan bukan hanya untuk situasi-situasi yang baik. Tapi penyertaan Tuhan bahkan di situasi-situasi yang terburuk di hidup orang itu pun. Allah menyertaimu menjadi orang-orang yang tetap terus mengalami kemenangan. Dan tuntunan-tuntunan ini akan datang dalam hidup kita senantiasa. Artinya bukan hanya untuk hari ini. Bukan hanya untuk kemarin. Bukan hanya untuk besok. Tapi untuk sepanjang hidup kita. Dan saya berdoa sepanjang tahun 2023. Tuhan akan tuntun hidup Anda. Tuhan tuntun pekerjaan Anda. Tuhan tuntun area-area yang hari ini mungkin Anda struggle untuk melewatinya. Tuhan berikan kekuatan dan menuntun bukan hanya untuk bertahan. Tapi untuk memberikan kemenangan dan kemerdekaan demi kemerdekaan bersama dengan Dia. Ayat berikutnya, lihat kalimat ini. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Jadi kekuatan kita diperbaharui. Anda yang hari ini gak punya passion. Anda yang seperti gak lagi-lagi menyala-nyala dengan Tuhan. Anda yang gak lagi punya hati untuk memperjuangkan keluarga. Saat seseorang berpuasa, Tuhan menggantikan burnout itu dengan kekuatan surga. Kesabaran ditambah. Pembaharuan di dalam hati. Pembaharuan di dalam passion ditambahkan di dalam hidup kita. Tiba-tiba kita punya kekuatan baru. Tiba-tiba kita laksana burung Raja Wali. Yang ketika menghadapi badai justru tidak turun. Dia justru melayang jauh lebih tinggi. Karena kekuatan kita diperbarui oleh Tuhan sendiri. Kesulitan mungkin datang silih berganti. Tapi justru revival yang hidup dan menghadirkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-11. Tetap di ayat yang ke-11. Ada kalimat terakhir. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi seperti taman air yang airnya itu tidak pernah mengecewakan. Seperti taman air yang mata airnya tidak pernah berhenti. Apapun cuacanya, airnya tidak pernah berhenti. Ini berbicara tentang provision. Penyediaan Tuhan. Seseorang yang berpuasa. Dan dia bawa motif yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang melengkapi rencana Tuhan dalam hidup Anda. Dia Allah yang menuntunmu, mengairi hidup Anda. Dan tidak akan kekurangan bagaimana berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan Anda. Provision demi provision Tuhan akan buka. Tidak penting pekerjaanmu di masa lalu berhasil atau tidak. Karena poinnya bukan pada pekerjaannya. Poinnya adalah pada penyertaan Tuhan. Bukankah intinya bukan tentang pekerjaannya. Tapi intinya adalah penyertaan Tuhan yang mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jadi ketika orang berpuasa, dia bawa motifnya bersama, motif yang terbaik bersama dengan Tuhan. Dia lakukan bagian yang terbaik bersama dengan Tuhan. Sisanya adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membuka pintu-pintu provisi dalam hidup Anda. Dan disitulah kemenangan kita saat kita berpuasa. Ayat yang ke-12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Wow,
seseorang berpuasa, ada satu janji Tuhan, yaitu pengurapan dan pemakaian Tuhan untuk hidup kita. Pengurapan dan pemakaian Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Pengurapan dan pemakaian Tuhan untuk memimpin dan dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang di sekeliling kita mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, gereja ini butuh orang-orang yang menyediakan dirinya untuk dipakai Tuhan. Anda bukan hanya jemaat yang duduk panasin bangku gereja setelah itu pulang dan minta berkat Tuhan. Bukan itu. Karena berkat Tuhan pasti diberikan. Anda datang ke gereja pasti mengalami impartasi. Anda mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan, engkau mengalami damai sejahtera. Tapi setelah semuanya itu diberikan, ujungnya kemana? Ujungnya kita harus tahu bahwa hidup kita ini menjadi meaningful, menjadi berharga saat kita mengizinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Hidup kita menjadi berharga saat kita mengizinkan pengurapan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Untuk membangkitkan CG-CG yang mati, untuk memulihkan keluarga-keluarga yang butuh kasih Kristus, untuk membangkitkan orang-orang yang hari ini jauh dari Tuhan, untuk memberikan harapan buat mereka yang tidak punya harapan, untuk memfollow up VIP, untuk mengerjakan gereja ini dan semua kegerakan Tuhan bersama-sama sebagai satu tim, di mana mulai dari ujung kepala sampai jemaat semuanya di bawah, mereka diurapi, mereka dipakai Tuhan, dan mereka menyala-nyala di dalam kasih Kristus. Saya berdoa, Andalah orangnya sebagai tim kerajaan Tuhan untuk mengerjakan setiap kota mengalami revival. Tapi kalau kita mau menuju ke sana, kita dulu yang harus revival. Kita dulu yang harus bayar harganya. Kita dulu harus mengalami experience dan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Karena di sanalah pintu masuk supaya setiap orang menjadi saluran-saluran berkat dan dipakai untuk banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita masuk tahun 2023 ini. Bukan sekedar dengan hitung-hitungan rencana di atas kertas tentang bisnis plan yang Anda punya di rumah. Tetapi juga tentang hitung-hitungan kalkulasi pertumbuhan ilahi di hadapan Kristus. Tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sejak awal ke tangan Tuhan dengan hati yang penuh dengan totalitas. Karena itu yuk sama-sama bangun motif yang benar saat kita berpuasa. Dan yang kedua, bersama-sama ambil bagian untuk kita berpuasa dengan mengharapkan dan berekspektasi dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu, join di dalam Breakfast with God 9 Januari dan bersama-sama ikut berpuasa tanggal 10 sampai tanggal 30 Januari. Dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dan kita bertumbuh menyongsong 2023 dengan hati yang confident, bukan karena kita percaya diri, tapi karena kita percaya kepada Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh, kokoh dan siap melewati tahun 2023 dengan kapasitas iman yang berbeda. Jadi hari ini mari kita menyala, mari kita bersungguh-sungguh, dan mari kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang Tuhan percayakan bagi kita semua. God bless you.